Assalamualaikum Ananda, bertemu lagi kita di pembelajaran 2, tema 1, subtema 1, kelas 5. Nah Ananda, apakah Ananda semua sudah siap belajar? Tentu sudah. Nah, sebelum mulai belajar, Ananda di rumah jangan lupa berdoa ya Ananda. Ananda semuanya, coba Ananda amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Nah, di sini dapat terlihat gambar yang pertama. Di sini Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas dan kelincinya banyak sekali. Di gambar kedua dapat anak-anak Ananda lihat di sini Pak Rudi dan Edo itu memberi makan kelincinya. Dia memberikan makanannya wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Di gambar ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci. Di gambar keempat, di sini semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Di sini Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci tersebut dan Edo juga menirukan gerakan melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki seperti kelinci. Nah, di Ananda, gambar yang Ibu tayangkan ini adalah rangkaian dari gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Nah, Ananda, apakah Ananda sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Nah, contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek dari gambar ilustrasi bisa berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, Ananda, gambar ilustrasi itu juga bisa dibagi dua, yaitu gambar berupa foto dan gambar tangan. Contoh gambar ilustrasi antara lain cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, karikatur, dan lainnya. Ananda di rumah juga bisa membuat gambar ilustrasi sendiri. Langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan gagasan. Yang kedua, tentukan adegan, tokoh atau objek apa yang akan Ananda gambar. Kemudian yang ketiga, tentukan suasana dan media yang akan digunakan. Kemudian buatlah sketsa. Sketsa itu adalah rancangan gambar sesuai gagasan yang sudah Ananda tentukan. Kemudian yang terakhir yaitu Ananda bisa memberi warna sesuai dengan gambar aslinya atau bisa berdasarkan imajinasi Ananda sendiri. Bisa menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, atau yang lainnya. Nah, Ananda, sekarang perhatikan gambar yang Ibu tayangkan ini. Ini adalah salah satu contoh gambar ilustrasi. Nah, di sini gambar apa ini anak-anak Ibu? Ya, ini adalah contoh gambar organ gerak pada kelinci. Nah, apakah Ananda tahu apa nama organ gerak pada kelinci? Ya, organ gerak pada kelinci yaitu kaki. Fungsi kaki yaitu untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kakinya. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Kelinci termasuk hewan mamalia. Hewan mamalia itu tergolong kepada hewan vertebrata. Nah, Ananda, hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, di sekitarmu tentu banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci kan?
Nah, hewan vertebrata hidup pada semua lingkungan, baik itu di darat, air laut, air tawar maupun udara. Hewan vertebrata walaupun bentuk dan ukuran tubuhnya beragam, tetapi mempunyai struktur dasar tubuh yang sama yang terdiri dari kepala dan tubuh. Hewan vertebrata yang di daratan biasanya mempunyai leher. Sekarang kita lihat contoh identifikasi organ gerak hewan vertebrata lainnya ya Ananda. Yang pertama kita lihat di sini ada ikan. Hewan vertebrata ini hidup di air yang bernapas dengan insang. Nama organ geraknya yaitu sirip dan ekor. Fungsinya adalah untuk membantu ikan berenang. Sirip tersebut membuat ikan bisa bergerak maju, mundur, memutar hingga mempertahankan posisinya diam. Hewan yang kedua yaitu katak. Katak ini termasuk hewan amfibi. Hewan amfibi itu adalah kelompok binatang bertulang belakang berkulit lembab tanpa bulu yang hidup di dua alam. Waktu menjadi berudu, dia hidup di air bernapas dengan insang, dan saat dia sudah dewasa, hidup di darat bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nama organ gerak pada katak yaitu kaki. Katak memiliki sepasang kaki depan dan kaki belakang untuk bergerak. Fungsi kaki belakang untuk melompat sehingga strukturnya lebih kuat, sementara kaki depan berfungsi untuk menahan tubuh saat mendarat. Contoh hewan selanjutnya yaitu burung. Burung adalah hewan berbulu yang mempunyai sayap sehingga bisa terbang, tetapi tidak semua burung bisa terbang, misalnya penguin dan burung unta. Nama organ gerak pada burung adalah sayap dan kaki. Fungsi sayap pada burung adalah untuk terbang dan kaki untuk menapak saat burung mendarat di tanah. Burung juga menggunakan kakinya saat berjalan di tanah. Selanjutnya yaitu ular. Nama organ gerak tubuh pada ular adalah rangka tubuh. Fungsi rangka tubuh pada ular untuk meliuk ke kiri dan ke kanan. Gerakan ini disebut lokomosi berkelok-kelok. Selanjutnya ada hewan kadal. Nama organ geraknya adalah tungkai kaki. Kadal bergerak menggunakan kaki untuk berjalan. Kadal memiliki dua pasang kaki depan dan belakang yang berjari 5 dengan cakar di ujungnya. Hewan selanjutnya ada kambing Ananda. Nama organ gerak kambing ini adalah kaki yang digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Dengan keempat kaki kambing dapat bergerak ke sana kemari untuk mencari makan. Nah, ini baru beberapa contoh hewan vertebrata yang Ibu contohkan. Nah, Ananda nanti cari ya contoh hewan vertebrata yang lainnya. Lalu Ananda cari apa itu organ geraknya dan apa fungsi dari organ gerak tersebut. Nah, Ananda, kegiatan kita selanjutnya yaitu kita membaca. Nah, tadi Ananda sudah mengetahui macam organ gerak hewan vertebrata. Nah, salah satunya ada hewan yang hidup di air. Nah, sekarang Ananda tugasnya membaca. Nanti di grup WA akan Ibu kirimkan teks bacaan yang ada di buku tema kita ya Ananda. Lalu Ananda temukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Di pembelajaran 1 kemarin Ananda sudah belajar tentang apa itu ide pokok, bagaimana cara menemukannya, dan bagaimana Ananda menemukan kalimat pengembang pada setiap paragraf. Cukup sampai di sini dulu pembelajaran 2 kita hari ini ya Ananda. Nanti tugas-tugas akan Ibu kirim melalui grup WA. Tetap semangat belajar dari rumah ya Ananda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.